Sistem reproduksi pria. Selama ini, organ reproduksi laki-laki identik dengan penis, skrotum, atau bagian lain yang terlihat mata. Padahal, masih banyak loh organ lain yang menyusun sistem reproduksi laki-laki. Ini adalah gambar dari organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal atau bagian luar. 1. Penis. Penis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akar penis. Akar penis menempel pada dinding perut bagian bawah. 2. Batang penis. Alat pria berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. 3. Kepala penis yang tertutup oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Terdapat lubang kecil pada ujung kepala penis berfungsi untuk tempat keluarnya cairan semen dan urin. 2. Skrotum berfungsi untuk mengatur suhu testis. Bentuk seperti kantung yang terletak di belakang penis. Pada daerah skrotum terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. 3. Testis. Testis terletak di dalam skrotum. Setiap pria masing-masing mempunyai 2 testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon seks pada pria dan juga menghasilkan sperma. 4. Epididymis, yaitu saluran panjang yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi testis. Selain itu, epididymis juga berfungsi dalam mematangkan sperma. Internal atau bagian dalam. Yang pertama, ada vas deferens, merupakan saluran panjang dan tebal dimulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Fungsinya mengatur sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Yang kedua, vesicula seminalis, yaitu organ berbentuk kantong yang menempel pada vas deferens. Fungsinya memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. 3. Saluran kemih atau utera, yang berfungsi membawa urin dari kandung kemih menuju keluar tubuh. 4. Kelenjar prostat, terletak pada bagian bawah kandung kemih, yang berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. 5. Kelenjar uretra atau kelenjar Chopper, yang berfungsi memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih, membantu mensteralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. 6. Ada kantung semen, yang berfungsi menghasilkan cairan berupa semen atau air mani. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita tidak hanya sebatas vagina atau rahim aja loh.
Berikut adalah penjelasan mengenai organ reproduksi wanita. Ini adalah gambar dari organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal atau bagian dalam. 1. Tuba falopi. Fungsi membantu menjaga telur tetap bergerak menuju rahim. Pembuahan sering terjadi di tuba falopi. 2. Rahim atau uterus yang berfungsi menerima sel telur yang telah dibuahi dan menjadi rumah janin yang sedang berkembang. 3. Ovarium atau indung telur. Ovarium akan melepaskan sel telur. Sel telur akan matang setiap 1 bulan sekali, lalu dilepaskan dari ovarium yang disebut ovulasi, yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 4. Vagina. Saluran yang berhubungan serviks dengan bagian luar tubuh. Sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma menuju rahim. 5. Serviks atau leher rahim dibagi menjadi 2 bagian, yaitu extracervix dan endocervix. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan lendir bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Eksternal atau bagian luar terdiri dari labia mayora, bibir besar yang melindungi organ luar. Kemudian ada labia minora atau bibir kecil yang terletak di dalam labia mayora. Kelenjar Bartholin terletak di setiap sisi lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan berupa lendir untuk melumasi area misfi. Yang terakhir, klitoris, tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ekskresi.